Salam damai sejahtera kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan pemberitaan dari firman kudus kebangunan pagi mengenai mengenal kebenaran, mutlak untuk kebenaran, dan memberitakan kebenaran di zaman jahat sekarang ini. Kita sampai kepada berita yang keenam, berita yang terakhir, mengenai mengenal dan menyebarkan kebenaran yang terkini dari Injil tertinggi ekonomi kekal Allah menurut ministry zaman ini. Judul berita ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai ministry zaman ini. Apa artinya ministry zaman ini? Yang kedua adalah mengenai kebenaran yang terkini dari Injil tertinggi ekonomi kekal Allah. Firman Tuhan adalah satu kebenaran. Tetapi kita juga perlu mengenal satu alur dari kebenaran sampai kepada kebenaran yang terkini atau kebenaran yang puncak dari Injil tertinggi ekonomi kekal Allah. Yang ketiga, kita juga mengenal dan menyebarkan kebenaran yang terkini. Jadi yang ketiga ini adalah bagaimana amanat kita mengenal dan menyebarkan. Mari kita melihat yang pertama, ministry zaman ini. Pemulihan dan pekerjaan khusus yang sedang Allah kerjakan dalam suatu zaman adalah ministry zaman itu. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh bagaimana Allah bekerja menurut ministry di zaman itu. Misalnya pada waktu zaman Nuh. Saat itu Nuh mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun Bahtera. Ministry Nuh saat itu, pada zaman itu adalah membangun Bahtera. Setiap orang yang mau menyembah Allah, yang mau mengikuti Allah, maka seharusnya orang saat itu adalah mengikuti Nuh membangun Bahtera. Karena apa yang Allah kerjakan saat itu di zaman Nuh adalah Allah percayakan kepada Nuh. Sampai kepada zaman Abraham, maka ministry zaman itu adalah kepada Abraham. Setiap orang yang mau mengenal Allah, mau menyembah Allah, harus datang kepada Abraham. Sehingga datang kepada Abraham, bersekutu dengan Abraham saat itu, sama dengan bersekutu dengan Allah. Nah, sampai pada zaman perjanjian baru, kita lihat adalah Tuhan Yesus. Ministry saat itu adalah di tangan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau datang kepada Allah harus datang melalui Tuhan Yesus. Selanjutnya ministry zaman Rasul. Setiap orang yang mau datang kepada Allah harus melalui ministry para rasul, pengajaran para rasul, persekutuan para rasul. Lalu sampai pada hari ini, ministry ini ada di mana? Puji Tuhan, ministry hari ini adalah di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Yaitu kita semua yang telah terpanggil secara korporat. Jadi Anda dan saya hari ini sedang berada di dalam ministry zaman ini. Dan yang kedua kita masuk bahwa ministry zaman ini adalah meministrikan kebenaran saat ini kepada umat Allah. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 12, kebenaran yang telah kamu terima, itu bahasa asli adalah kebenaran yang terkini. Artinya kebenaran yang up to date. Ini berlaku juga kalau kita lihat di dalam perkara produk ya. Hari ini kita lihat multimedia juga selalu diikuti dengan satu teknologi. Semakin up to date atau dikatakan teknologi yang terkini, maka teknologi inilah yang dipakai oleh masyarakat. Demi juga firman Tuhan. Kita bisa melihat pekerjaan Allah, pekerjaan yang terus berlangsung dari waktu ke waktu, dan seiring dengan perjalanan waktu ini semakin memuncak. Dalam hal ini kita katakan kebenaran yang terkini. Yang kedua, kebenaran yang terkini adalah dari Injil tertinggi ekonomi kekal Allah. Kebenaran saat ini
puncak tertinggi dari wahyu ilahi yang diberikan kepada kita oleh Allah melalui ministry zaman ini. Adalah wahyu mengenai ekonomi kekal Allah. Di sini kita lihat kebenaran saat ini adalah puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Dan bagaimana wahyu diberikan kepada kita adalah melalui ministry zaman ini. Ministry zaman ini disampaikan oleh para minister. Siapakah para minister? Ini adalah orang-orang yang berbagian, yang berada di dalam satu kesatuan yang korporat, yaitu Allah dan manusia. Baik kebenaran yang ada di dalam firman maupun kebenaran yang disampaikan. Mereka yang menyampaikan haruslah mereka yang adalah perluasan dari Kristus. Sehingga boleh katakan kebenaran ini diberikan melalui ministry zaman ini. Dan di dalam ministry zaman ini, kebenaran ini adalah tentang wahyu mengenai ekonomi kekal Allah. Jadi saudara-saudari, kalau kita melihat apakah ministry zaman ini adalah satu pembicaraan mengenai ekonomi kekal Allah, apa yang menjadi kehendak hati Allah. Setiap orang yang bisa membicarakan, yang bisa merealisasikan ekonomi kekal Allah, kehendak hati Allah dinyatakan kepada manusia, maka orang-orang demikianlah menjadi para minister di zaman ini. Selanjutnya kita melihat bagaimana Injil ekonomi kekal Allah adalah kabar kesukaan atau Injil. Jadi saudara-saudari, yang dikatakan Injil itu adalah kabar kesukaan. Artinya kabar kesukaan adalah kabar sukacita yang membuat manusia ini keluar dari kegundaan, kegalauan, kebimbangan, kekhawatiran untuk mendapatkan sesuatu yang kekal, yaitu diri Allah sendiri. Dan kabar kesukaan atau Injil ini adalah satu janji yang pernah dan yang sudah diberikan kepada nenek moyang kita. Ini ada di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12b sampai 14a. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Raja Daud. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Adalah satu hal yang luar biasa. Janji ini diberikan kepada Raja Daud, tetapi penggenapannya dan tujuan akhirnya ini bicara sesuatu yang kekal. Karena Allah mengatakan, aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku. Jadi keturunan Daud ini ditujukan kepada putra Allah. Ini yang sejati, yang kekal. Maka kita lihat janji bahwa keturunan Daud akan menjadi putra Allah, yaitu bahwa seorang keturunan manusia, dalam hal ini dari daging, akan menjadi putra ilahi. Saudara-saudari, untuk penggenapan ini kita memerlukan kitab Roma. Ya, kitab Roma mengenai Injil Allah untuk semua bangsa. Roma pasal 1 ayat 1 ayat 5 sampai ayat 5 dan 6. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ini adalah Injil Allah. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Jadi kitab Roma ini adalah mengenai Injil Allah. Atau boleh katakan isi dari kitab Roma adalah Injil ekonomi Allah yang lengkap. Yaitu terdiri dari pertama pembenaran oleh iman. Ini di dalam pasal 1 sampai pasal 5. Selanjutnya keselamatan yang organik. Yaitu keselamatan yang berhubungan dengan persona Allah secara langsung. Itu dari pasal 5 sampai pasal 11. Dan menghasilkan tubuh Kristus. Perluasan Kristus
dengan Kristus sebagai sang kepala dan gereja adalah tubuhnya. Ini di dalam Roma pasal 12, dan gereja ini memiliki satu pelaksanaan yang praktis bagi pelaksanaan praktis gereja-gereja lokal dan perbauran. Ini dalam Roma pasal 13 sampai pasal 16. Mari kita melihat Roma pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kita membaca Roma pasal 1, kita melihat penggenapan di dalam 2 Samuel pasal 7, bagaimana janji Allah kepada Daud saat itu. Ternyata penggenapannya adalah beribu-ribu tahun kemudian di dalam perjanjian baru. Siapakah keturunan Daud? Itulah Yesus Kristus yang dilahirkan dari daging tapi tidak mengandung dosa, tidak ada sifat dosa. Tetapi yang dilahirkan dari daging ini akhirnya melalui kematian dan kebangkitan dari antara orang mati, ia menjadi anak Allah. Inilah isi ekonomi Allah dan prosesnya. Keturunan Daud menjadi putra Allah, ini adalah berbicara tentang proses Kristus ditetapkan atau dinyatakan menjadi putra sulung Allah melalui kebangkitan. Keturunan Daud menjadi putra Allah berbicara tentang proses kita ditetapkan, ditentukan menjadi banyak putra Allah melalui kebangkitan. Jadi saudara-saudari, kita melihat bahwa ekonomi Allah pertama digenapkan oleh Yesus Kristus putra Allah. Lalu ekonomi Allah ini dilanjutkan kepada kita yang adalah perbanyakan dari putra Allah. Sehingga kalau Tuhan Yesus disebut putra tunggal Allah sebelumnya, melalui kebangkitan dia menjadi putra sulung. Dan kita juga adalah saudara-saudara, yaitu kita semua juga adalah anak-anak Allah. Sungguh inilah ekonomi kekal Allah. Inilah Injil yang tertinggi, yang luar biasa, yang perlu kita saksikan bersama-sama. Kristus ditetapkan atau dinyatakan menjadi putra sulung Allah melalui kebangkitan. Di dalam inkarnasi, Kristus masih berupa putra tunggal Allah di dalam keilahiannya yang mengenakan daging sifat insani. Lalu di dalam kebangkitan, keinsaniannya itu dideifikasikan, dialahkan, dibawa masuk ke dalam putra tunggal Allah. Diputrakan, ditetapkan menjadi putra Allah, tetapi tidak lagi putra tunggal, melainkan putra sulung Allah. Tetapi di dalam putra sulung ini tetap memiliki keilahian dan keinsanian. Melalui kematian dan kebangkitan, Kristus sebagai roh pemberi hayat menaburkan dirinya sebagai sebutir benih, sebagai purwarupa atau prototipe untuk menghasilkan reproduksinya banyak saudaranya. Puji Tuhan, ternyata melalui kematian dan kebangkitan bukan sekedar Tuhan melaksanakan satu penebusan kepada Anda dan saya, tetapi terlebih ingin mendapatkan perbanyakannya, reproduksinya, yaitu banyak saudaranya. Itulah Anda dan saya yang telah beroleh selamat. Maka kita hari ini telah ditetapkan juga, ditentukan menjadi banyak putra Allah melalui kebangkitan. Ini dalam Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kristus menjadi roh pemberi hayat, sebagai benih hayat ditanamkan ke dalam roh kita, melahir ulangkan kita. Selanjutnya kita mengalami proses pengudusan, transformasi, penyerupaan, sampai pada puncaknya adalah pemuliaan. Puji Tuhan, pemuliaan adalah kita bersama dengan semuanya kaum beriman yang telah percaya Tuhan, dengan Kristus yang tadi katakan sebagai prototipe, sebagai model kita, akhirnya menjadi serupa, seiras, jadi satu ekspresi yang korporat. Maka di dalam prakteknya, untuk kita bisa merealisasi hal ini, kita perlu menjamah roh kita, roh berbauran. Kita perlu berjalan menurut roh. Kita perlu hidup dipimpin oleh roh itu.
Hasilnya adalah kita bertumbuh di dalam hayat dan mengalami proses metabolisme. Kita disusun dengan Allah Tritunggal, ditransformasi, dideifikasi dalam hayat dan dalam sifat, tetapi tidak dalam kealahan untuk menjadi ekspresi korporatnya dalam kekekalan. Puji Tuhan, inilah Injil yang tertinggi, menjadi kebenaran masa kini, menjadi satu ministry zaman ini. Selanjutnya kita melihat bagian yang ketiga, bagaimana kita disusun dengan kebenaran yang tertinggi ini untuk menyebarkan kebenaran tertinggi ini kepada sesama kita. Kita perlu disusun dengan dan menyebarkan kebenaran tertinggi tentang ekonomi kekal Allah melalui menggunakan buku pelajaran hayat dan Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan. Semua ini adalah untuk meministrikan hayat, melepaskan kebenaran, dan membuka kitab-kitab dari Alkitab. Kita bersyukur saudara-saudari bahwa hari ini di dalam pemulihan Tuhan ada pelajaran hayat, ada Alkitab dengan catatan kaki. Ini semua adalah untuk meministrikan hayat, untuk membukakan kebenaran agar membawa kaum beriman lebih memahami firman Tuhan. Maka dari itu penerapan kepada kita hari ini adalah bagaimana pemulihan Tuhan adalah pemulihan terang kebenaran. Kita perlu mengembalikan semua orang kepada firman kebenaran, firman Alkitab yang adalah firman Allah itu sendiri. Kita perlu membaca Alkitab. Saudara-saudari, kita perlu membaca Alkitab. Membaca Alkitab secara keseluruhan. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. 1 kali masih belum cukup. 2 kali, 3 kali. Seumur hidup kita. Kita perlu membaca Alkitab. Bukan sekedar menerima rawatan dan inspirasi sementara. Tetapi dengan pembelajaran yang penuh doa dan diterangi. Itu akan menjadi rawatan yang konstan dan kekal bagi kita. Tuhan pernah mengatakan, langit bumi akan berlalu, tapi perkataannya tidak akan berlalu. Kata perkataan tidak berlalu artinya perkataan Tuhan itu kekal. Dan perkataan Tuhan yang kekal ini perlu tersimpan di dalam hati kita dan kita bawa sampai kekekalan. Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan dan buku pelajaran hayat adalah kunci yang paling unggul untuk membukakan Alkitab bagi kita. Ini bukanlah untuk menggantikan Alkitab. Jadi jangan Anda mengira kalau saya sudah membaca pelajaran hayat, saya tidak perlu lagi membaca Alkitab. Ini hal yang salah besar. Kita perlu membaca Alkitab, membaca dan membaca. Dan kita perlu berdoa dan berdoa. Dan kita perlu memahami dan memahami. Nah, untuk membantu kita memahami, barulah kita membaca pelajaran hayat, dibantu dengan catatan kaki di dalam Alkitab. Saudara-saudari, sekali lagi pelajaran hayat bukanlah untuk menggantikan Alkitab, tetapi untuk membawa orang ke dalam kedalaman Alkitab. Maksud dan sasaran berita-berita pelajaran hayat adalah untuk membuka tambang kebenaran Alkitab, sehingga kita dapat menggali harta di dalamnya. Semoga Tuhan menambahkan kita selera untuk membaca firman-Nya. Lalu kita juga perlu menerima satu amanat. Hari ini kita harus memikul tanggung jawab bagi penyebaran kebenaran-kebenaran ilahi yang telah diterjemahkan, ditafsirkan, dan dipahami bagi pemulihan Tuhan. Ini berlaku kepada semuanya di antara Anda dan saya. Tidak peduli siapapun. Sekali kita beroleh selamat, kita sudah memikul satu tanggung jawab bersama-sama untuk disusun dengan kebenaran ilahi. Yang Tuhan perlukan hari ini adalah ribuan orang salehnya yang terkasih, yang mengasihi Dia, yang hidup kepadanya, dan yang tidak tahu apa-apa selain pemulihannya. Mengambil satu jalan untuk menyebarkan kebenaran, menjadi hamba yang setia dan bijaksana untuk melayankan makanan kepada umat Allah pada waktunya. Kemudian kita akan menggenapi amanat pemulihan Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita bukan menjadikan Alkitab sebagai doktrin pengetahuan, tapi menjadi makanan yang merawat kita, pun juga membawa ini menjadi rawatan makanan kepada kaum saleh lainnya. Ada satu amanat lagi, yaitu kita perlu melihat pertambahan gereja bergantung pada penyebaran kebenaran. Kita tidak ingin pertambahan gereja adalah karena kemauan daging, cara-cara dunia. Tapi kita mau pertambahan gereja adalah bergantung kepada penyebaran kebenaran oleh Anda dan saya. Hanya kebenaran yang bisa meyakinkan dan mendapatkan orang. Karena kebenaran yang kita dapatkan adalah
kebenaran yang mengandung hayat. Dari hayat inilah yang bisa mempengaruhi orang, membawa mereka percaya Tuhan dan diselamatkan. Sejak sekarang kita semua harus meluangkan waktu untuk mempelajari kebenaran, mempelajari Alkitab tentang ekonomi kekal Allah, apa yang menjadi kehendak hati Allah, dan meministrikan Kristus kepada orang lain, menjadikan kita saluran berkat dengan waktu, tenaga, harta, apapun yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan untuk meministrikan Kristus kepada orang lain bagi pelipat gandaan dan penyebaran gereja. Semoga di masa pandemi ini kita tidak menciutkan hati kita, tapi kita dengan sukacita dan beban untuk menerima amanat panggilan Tuhan, untuk disusun dengan kebenarannya, mutlak bagi kebenarannya, dan memiliki satu tekad untuk memperluas, menyebarkan kebenarannya kepada semua orang. Sehingga janji Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku, adalah digenapi oleh Anda dan saya sebagai para ministernya di zaman ministry zaman ini. Semoga Tuhan merahmati kita. Inilah yang akan mendatangkan zaman kerajaan yang akan mengakhiri zaman anugerah ini. Tuhan merahmati kita semua. Amin.